Di video terakhir yang membahas tentang Nano Banana, banyak komentar dari teman-teman yang bilang kalau hasil gambarnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya sendiri berani bilang loh teman-teman, AI image generator kayak Nano Banana ini punya potensi besar buat gantiin Photoshop di masa depan. Tapi kenapa ya hasilnya kadang-kadang tuh kurang maksimal? Jadi ternyata rahasianya itu ada di panduan resmi dari penciptanya langsung, yaitu Google. Saya udah pelajari dan sekarang saya akan bagikan ke teman-teman semua. Google ini punya halaman khusus namanya Google AI for Developers. Panduan ini memang panjang dan agak teknis, tapi isinya benar-benar esensial dan bisa diandalkan. Saya coba akan jelaskan kepada teman-teman dengan bahasa yang jauh lebih sederhana. Kalau teman-teman mau cari linknya, cukup ketikkan Google AI for Developers di Google. Jadi, Nano Banana itu sebenarnya punya dua fungsi utama ya teman-teman, bikin gambar dan edit gambar. Google juga kasih kita contoh template dan prompt untuk dua fungsi ini. Jadi gampangnya gini, template itu semacam cetakan atau format dasar yang bisa kita pakai. Sedangkan prompt ini adalah kalimat perintah yang kita berikan ke Nano Banana untuk menghasilkan sesuatu. Nah, yang sering bikin hasil kita kurang bagus itu karena promptnya kurang detail. Padahal prompt yang bagus itu punya format tertentu. Coba teman-teman lihat gambar ini deh. Ini keren banget ya. Ini adalah gambar pengrajin keramik dari Jepang. Kalau kita lihat prompt-nya itu panjang banget. Tapi sebenarnya prompt yang panjang ini punya pola dasar yang namanya template. Nah, ini adalah template-nya. Kalau teman-teman lihat, di bagian template ini ada keterangan dalam kurung siku ini ya. Ini artinya teman-teman harus isi atau sesuaikan dengan hasil yang diinginkan. Di sini ada shot type, lalu ada subjeknya. Lalu kita mau gambarnya itu di-capture atau diambil dari kamera seperti apa, detailnya bagaimana. Ini cukup panjang, apalagi harus dimasukkan dengan detail menjadi prompt, lebih panjang lagi. Jadi setelah saya pelajari ya, ternyata prompt yang paling bagus itu harus punya 3 elemen utama. Yang pertama setting subject, atau kita menentukan subjeknya. Sini teman-teman lihat ya di bagian template ada subjek. Lalu yang kedua adalah text to perform, atau kita harus menentukan tugas apa yang harus dilakukan atau apa yang harus terjadi pada si subjeknya ini. Sini kita lihat text to performnya adalah creating atmosphere. Lalu yang ketiga, setting output atau mengatur hasilnya. Artinya bagaimana hasil akhirnya harus terlihat atau hasil seperti apa yang kita inginkan. Nah, dan di sini setting outputnya adalah capture with a camera atau lens detail, lalu emphasizing teksturnya seperti apa, formatnya apa. Jadi aspek rasio misalnya mau horizontal atau vertikal. Kalau prompt kita nggak punya salah satu dari 3 elemen ini, ya hasilnya pasti nggak akan sesuai dengan harapan ya teman-teman.